Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik untuk belajar materi tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pertemuan kali ini, yakni ada dua. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yakni kalian mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Untuk kode keterampilan, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik dalam hal ini kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca dengan tepat. Rangkaian aktivitas. Nah, rangkaian aktivitas kita pada pembelajaran kali ini saya akan membagi menjadi 3 alur atau 3 rangkaian aktivitas. Yang pertama, membaca contoh teks tanggapan. Nah, sebentar setelah ini saya akan tampilkan sebuah teks tanggapan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa paham seperti apa teks tanggapan itu. Nah, setelah kalian membaca, setelah saya tampilkan aktivitas yang pertama, membaca contoh teks tanggapan, yang berikutnya adalah kita akan latihan. Kita akan latihan bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, yang terakhir, aktivitas yang terakhir, yakni saya akan memberikan penugasan atau evaluasi kepada kalian. Maksud dan tujuan penugasan ini, yakni untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, sebelum masuk ke rangkaian aktivitas, saya akan berikan dulu konsep dasar atau definisi ataupun pengertian tentang teks tanggapan. Jadi saya akan sampaikan apa itu teks tanggapan. Nah, adik-adik mungkin sudah tahu apa itu teks tanggapan ya. Karena pada dasarnya di kehidupan sehari-hari adik-adik pernah atau sering ya memberikan tanggapan, baik itu di media sosial maupun kepada orang atau sesama teman di rumah. Nah, teks tanggapan berisi pendapat tentang sesuatu, misalnya menanggapi karya lukis, karya sastra, atau kebijakan yang ada. Teks tanggapan dapat berupa kritik, sanggahan, atau pujian. Kritik dan sanggahan akan menyoal kelemahan atau kekurangan sesuatu. Ya, ingat adik-adik ya, untuk kritik dan sanggahan itu fokusnya akan menyoal tentang kelemahan atau kekurangan sesuatu. Ya, kalau kita membahas tentang atau kita mengkritik sesuatu, berarti itu biasanya kita menyoal tentang kelemahannya atau kekurangannya. Nah, sedangkan untuk pujian, pada intinya berisi ulasan atau keunggulan atau kebaikan dari sesuatu yang ditanggapi. Nah, isi teks tanggapan yang kita kritik atau kita berikan sanggahan atau kita puji, itu mencakup apa yang ditanggapi, karya objek yang ditanggapi, siapa yang menanggapi, bentuk tanggapan, yakni kritik, sanggahan, pujian, dan cara menanggapi, urutan penyajian tanggapan. Ingat adik-adik,
isi teks tanggapan mencakup ada 5 ya, saya ulangi lagi ada 5 ya. Nah, di sini yang 5 ini nanti yang akan kita bawa untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Saya ulangi lagi, ada 5, mencakup apa yang ditanggapi, itu yang pertama. Kedua, kare objek yang ditanggapi. Ketiga, siapa yang menanggapi. Keempat, bentuk tanggapannya seperti apa, apakah kritik, apakah sanggahan, apakah pujian. Dan yang kelima, cara menanggapi, ya, urutan penyajian tanggapan. Nah, sekarang kita masuk ke syarat teks tanggapan. Ada berapa syarat teks tanggapan? Ada 2 adik-adik ya. Yang pertama objektif dan yang kedua santun. Jadi syarat sebuah teks tanggapan itu harus bersifat objektif dan santun. Objektif yakni menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, apa adanya ya, sesuai dengan fakta dan kenyataan. Jadi tidak diada-ada, tidak mengada-ada. Jadi objektif itu sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan seperti apa. Kemudian santun. Bagaimana itu santun? Ya, cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Kalau berdampak negatif berarti itu tidak santun. Yang berikut ciri-ciri teks tanggapan. Nah, bagaimana ciri-ciri teks tanggapan? Yang pertama, berisi komentar mengenai suatu fenomena atau kejadian atau peristiwa nyata ya yang terjadi di sekitar kita. Jadi itu cirinya. Ciri yang pertama adalah berisi komentar. Kalau tidak berisi komentar berarti bukan ciri teks tanggapan. Yang kedua, memiliki 3 struktur. Nah, ini juga perlu diingat adik-adik, 3 struktur. Nah, semua teks dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada strukturnya ya. Nah, untuk teks tanggapan ini strukturnya ada 3, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Jadi tolong dicatat baik-baik ini ya materinya. Yang berikut jenis-jenis teks tanggapan. Ya. Sekarang tanggapannya ini memiliki jenis-jenis. Teks tanggapan ada jenis-jenisnya juga. Ada berapa? Saya garis besarnya saja. Saya berikan garis besarnya saja. Ada 2. Yakni yang pertama teks tanggapan deskriptif dan yang kedua teks tanggapan kritis. Nah, bagaimana itu teks tanggapan deskriptif? Yakni berisi tentang penggambaran suatu objek, tempat, peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri atau mendengar sendiri apa yang digambarkan oleh penulis. Ya, kalau adik-adik ingat materi teks deskriptif, nah kalian pasti sudah tahu ya tanggapan deskriptif seperti apa. Yang berikut teks tanggapan kritis, yakni berisi komentar tentang suatu masalah dengan menggunakan cara berpikir kritis, tajam dalam menganalisis sesuatu, sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan atau diselesaikan. Nah, untuk tanggapan kritis juga ada 2 jenis. Yang pertama, tanggapan kritis positif dan tanggapan kritis negatif. Yang bagaimana kritis positif? Yakni persetujuan pendapat. Untuk kritis negatif, penolakan pendapat. Nah, kita bisa lihat di sini, contoh tanggapan kritis positif itu seperti apa? Misalnya seperti ini yang kritis positif ya. Saya setuju dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan agar dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Lihat kata kuncinya, saya setuju. Ya, berarti itu kritis positif. Nah, yang berikut contoh tanggapan kritis negatif. Ingat, kritis negatif. Contohnya seperti ini. Saya kurang setuju dengan keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown karena akan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebaiknya pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar protokol kesehatan. Nah, kata kuncinya di mana? Kritis negatif, yakni saya kurang setuju. Ya, jadi kalau kritis positif, saya setuju.
Kalau kritis negatif, saya kurang setuju. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas tadi yang saya sampaikan ya. Ada 3 aktivitas ya. Kita masuk ke aktivitas pertama, yakni membaca contoh teks tanggapan. Nah, setelah kita baca contoh teks tanggapannya, di aktivitas kedua kita akan belajar mengidentifikasi dan menyimpulkan. Oke, sekarang kita baca dulu ya. Nah, lihat di sini ada sebuah lukisan ya. Ini deskripsinya sedikit. Pelukisnya Affandi. Tahun karyanya atau tahun diciptakannya karya ini tahun 1981 dengan judul Kebun Cengkeh. Media atau alat yang digunakan untuk menggambar ini adalah cat minyak dan kanvas. Ini teksnya. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini, penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Ya, itu tadi teks ya, teks tanggapan. Sekarang kita masuk aktivitas kedua. Apa itu aktivitas kedua? Ya, ini latihan mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan. Setelah tadi kita baca teks tanggapannya, sekarang kita identifikasi dan kita simpulkan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Ya, ada kolomnya ya. Jadi ada berapa tadi? Informasinya 5 ya. Isi teksnya ada 5 ya. Jadi yang pertama, karya apakah yang ditanggapi? 2, siapa yang menghasilkan karya tersebut? 3, siapa yang menanggapi? 4, bagaimana bentuk tanggapannya? Dan 5, bagaimana cara menanggapinya? Dan ini jawabannya di sebelah kanan ya, atau hasil identifikasinya. Jadi karya apakah yang ditanggapi? Jawabannya adalah lukisan Kebun Cengkeh. Siapa yang menghasilkan karya-karya tersebut? Sang maestro Affandi. Siapa yang menanggapi? Nah, ini kita belum tahu ya siapa yang menanggapi karena tidak tercantum tadi di sana. Jadi kita tulis saja anonim atau tidak mencantumkan nama penanggap. Jadi tidak ada yang menanggapi tadi ya, bukan tidak menanggapi, tidak ada nama orang yang menanggapi. Keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapannya berupa pujian karena hanya menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapi. Tidak ada yang negatif-negatif yang ditanggapi ya. Semuanya positif. Bagaimana cara menanggapinya? Dimulai dengan sajian konteks berupa nama pelukis, deskripsi tentang lukisan berupa pemandangan alam di kebun cengkeh, figur manusia, dan tampilan matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Affandi yang tinggi. Jadi itu identifikasinya ya, hasil identifikasinya. Kalau sudah hasil identifikasi, berarti yang berikut simpulan ya, cara menyimpulkan. Bagaimana cara menyimpulkan? Yang pertama kita ringkas ya, atau kita buat ringkasan. Satukan hasil mengidentifikasi tadi ya. Yang hasil identifikasi tadi kita ringkas ya. Lukisan Kebun Cengkeh karya sang maestro Affandi telah ditanggapi
oleh seseorang tanpa nama, dalam kurung anonim. Bentuk tanggapan berupa pujian, karena hanya menyajikan unsur-unsur kebaikan dari objek yang ditanggapi. Tanggapan dimulai dengan sajian konteks berupa nama pelukis, deskripsi tentang lukisan, berupa pemandangan alam di kebun cengkeh, figur manusia dan tampilan matahari, dan pujian berupa keunikan dan kualitas imajinasi Affandi yang tinggi. Nah, setelah ringkasan, apa yang akan kita lakukan lagi? Ya, ini kita buat simpulannya. Bagaimana caranya? Ya, dari ringkasan jadikan satu kalimat. Jadi yang di atas tadi yang ringkasan kita buat menjadi satu kalimat simpulan. Seperti ini. Lukisan kebun cengkeh karya Affandi telah ditanggapi dalam bentuk pujian. Saya ulangi. Lukisan kebun cengkeh karya Affandi telah ditanggapi dalam bentuk pujian bahwa lukisan tersebut memiliki keunikan dan mencerminkan kualitas imajinasi Affandi yang tinggi. Itu simpulannya. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas 3. Masih ingat aktivitas 3? Iya. Aktivitas 3, penugasan atau evaluasi. Simaklah teks tanggapan berikut, kemudian identifikasilah informasi dan simpulkan isinya sebagaimana dicontohkan pada aktivitas 2 di atas. Jadi saya akan berikan teks tanggapannya ya. Kemudian identifikasi informasi dan simpulan. Nah, caranya seperti aktivitas 2 di atas ya tadi ya. Yang pertama kalian tulis di buku kalian A, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Jadi kalian tulis di buku kalian seperti ini. Ya, buat kolomnya dulu. Kalau tidak buat kolom juga boleh. Kalian tulis susun ke bawah. Misalnya 1, karya apakah yang ditanggapi? Terus jawabannya hasil identifikasinya apa? Kemudian 2, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Jawabannya di bawah. Ya, hasil identifikasi atau jawabannya di bawahnya itu ya. Boleh juga tidak pakai kolom. Oke. Tapi lebih bagus juga kalau pakai kolom seperti ini. Nah, yang berikut menyimpulkan isi teks tanggapan. Terdiri dari ringkasan. Ya, kita buat dulu ringkasannya. Yakni satukan hasil mengidentifikasi seperti tadi. Dan yang terakhir, simpulan. Dari ringkasan jadikan satu kalimat. Ya, teksnya seperti apa? Ya, ini dia teksnya. Budaya populer Korea. Budaya populer adalah berbagai karya yang dapat dengan mudah menyebar dan disukai oleh siapa saja dengan mudah, terutama di kalangan remaja dan masyarakat yang lebih muda pada umumnya. Contohnya budaya populer adalah bagaimana lagu, serial, dan film Korea menyerbu masyarakat Indonesia lewat ketampanan dan kecantikan khas negeri ginseng, dikemas dalam drama romantis yang jenaka namun tetap menyentuh hati. Tentunya mendapatkan hiburan dalam bentuk baru dari negeri seberang itu sah-sah saja dan justru dapat bermanfaat bagi pengetahuan kita pula. Namun yang disayangkan adalah bagaimana bangsa kita seakan lebih tertarik pada kebudayaan tersebut. Bagaimana tidak, banyak yang sedari kecil tertarik terhadap kebudayaan Korea karena mereka telah mengonsumsi budaya populer dari negeri ginseng tersebut. Bahkan beberapa di antara mampu menguasai bahasa Korea yang tidak mudah untuk dipelajari tersebut. Lagi-lagi hal tersebut membuktikan bahwa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat juga sangat besar. Tapi alangkah baiknya jika kita juga dapat mengapresiasi kebudayaan sendiri yang sangat kaya dan beragam. Bahkan banyak orang-orang di luar sana yang tertarik terhadap budaya Indonesia yang elok ini. Namun, kita tidak dapat menyalahkan bangsa asing yang mampu merenggut hati masyarakat kita pula. Mungkin salah satu kekurangan negeri ini, baik dari pemerintah, para pelaku dunia hiburan, dan kita sendiri yang harus bercermin sejenak untuk memikirkan katakanlah kegagalan ini. Apakah pemerintah cukup memperhatikan industri hiburan lokal, sehingga para seniman berbakat tidak dapat menelurkan karyanya kepada masyarakat? Atau justru industri hiburan sendiri yang terlalu memikirkan profit
sehingga hanya berani menerbitkan karya yang akan diserap dengan mudah oleh orang banyak di Indonesia saja. Pada akhirnya, kita juga harus mengakui bahwa Korea Selatan telah berhasil menciptakan karya yang unik dan khas ala bangsa mereka sendiri, namun dapat diminati di seluruh dunia pula, termasuk Indonesia. Sehingga bukan hanya terus mencintai budaya sendiri saja yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara kecintaan budaya sendiri dan negara luar ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mampu mendongkrak kebudayaan populer Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Melalui metode yang sama dengan Korea, budaya populer khas Indonesia juga akan mengantarkan penikmatnya untuk ingin lebih tahu mengenai berbagai kebudayaan Indonesia lebih dalam lagi. Ya, demikian adik-adik, teks tanggapan yang harus kalian identifikasi dan simpulkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.